kalian mikir, kenapa salak Jogja yang enak dan manis masih kalah pamor nih sama apel Malang? Padahal salak itu juga punya potensi yang besar jika dikembangkan. Nah, hari ini bersama aku Citra, dan kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Aya dan Iva, yang bakal bahas seputar tantangan apa sih yang dihadapi petani salak di Sleman. Nah, langsung aja yuk, gimana nih teman-teman? Wah, pas banget nih Citra, Ayah, aku jadi pengen cerita waktu aku pulang ke Klaten kemarin. Jadi, aku tuh lihat banyak pedagang salak di pinggir jalan. Tapi yang bikin aku kaget itu, harga salak per kilonya tuh cuma 3.000 sampai 5.000. Kayak, aku tuh jadi mikir, kok bisa ya semurah itu? Iya juga ya, kalau dibandingin sama apel Malang, salak Jogja itu masih kurang terkenal. Wisatawan pasti ingat apel kalau ke Malang. Tapi kalau ke Jogja, emang salak jadi pilihan utama buat oleh-oleh? Kayaknya belum deh. Iya, belum. Bener banget, padahal tuh salak juga punya potensi yang besar dan jika digarap dengan serius nih. Nah, menurut kalian, kenapa salak Jogja tuh belum bisa bersaing sekuat apel Malang? Menurutku masalah branding sih, Cip. Apel Malang itu bukan cuma soal buahnya, tapi juga experience-nya. Karena wisatawan itu bisa metik langsung apel di kebunnya. Sedangkan kebun salak di Jogja belum ada yang menyediakan hal-hal seperti itu. Iya juga ya. Dan selain itu menurutku kalau di Malang tuh wisatawan udah tahu produk olahan apel. Nah kalau di Jogja satu kayak belum banyak produk olahannya gitu loh. Padahal kita tuh bisa kembangin jadi pai salak, keripik salak, manisan salak, wajik, dodol. Pokoknya masih banyak sih yang bisa kita kembangin. Wah, ide bagus tuh Iva. Nah, menurut kalian, konsep agroturism apa nih yang cocok bagi petani salak di Sleman? Menurutku ya, kebun salak itu bisa disulap jadi wisata edukasi. Jadi, wisatawan nggak cuma beli buahnya, tapi juga bisa belajar budidaya salak, sampai nyobain olahannya langsung di sana. Dijamin bakal jadi pengalaman yang seru sih buat wisatawan. Iya, setuju banget Ayah. Selain itu, kalau petani berhasil menerapkan konsep ini, petani tuh nggak cuma ngejual produk aja, tapi juga ngejual jasa. Kita bisa ngadain pelatihan atau workshop yang mana nanti wisatawan itu bisa sambil belajar. Itu bisa jadi salah satu daya tarik juga sih. Bener banget. Selain itu, branding itu juga penting. Misalnya bikin desa wisata salak, festival salak tahunan, atau cerita unik tentang produknya. Nah, jangan lupa promosiin lewat media sosial. Apalagi nih, wisatawan zaman sekarang suka banget sama hal-hal yang berbau autentik dan unik. Jadi konsep agritourism ini tuh bisa bikin kebun salak di Jogja itu lebih menarik. Bener banget sih. Nah, karena kita udah belajar tentang karakteristik SDM abad 21, menurut kalian, karakter apa aja yang bisa kita implementasikan untuk menghadapi permasalahan ini? Yang pertama itu ada agility. Jadi petani itu harus tahu tren wisata dengan belajar digital marketing. Nah, terus critical thinking. Petani itu harus tahu apa yang dimau oleh wisatawan, seperti pengalaman memetik salak, atau enggak produk olahan dari salak nih. Nah, berarti kita juga butuh kreativitas dan inovasi nih ya buat ngembangin produk-produk olahan salak. Misal, kopi dari biji salak itu kayak jadi peluang bisnis juga nantinya. Yang terakhir, nggak kalah penting itu ada adaptivitas. Harus ada kolaborasi bareng pemerintah, komunitas lokal, pelaku usaha wisata, supaya konsep agroturism ini tuh bisa berjalan dengan mulus. Nah, aku juga setuju nih sama yang Ayah bilang tentang kolaborasi. Kita tuh butuh kerjasama dari berbagai lembaga pemerintah, lembaga swasta. Pokoknya kita harus bekerja sama untuk memajukan salak ini. Oke, kalau gitu, langkah nyata apa sih yang bisa langsung diterapkan? Langkah pertama yang bisa diterapkan itu adalah mengadakan pelatihan buat petani. Jadi petani itu bisa belajar cara mengelola wisata, digital marketing, dan bikin olahan salak biar bisa lebih menarik. Oke, selain kerjasama juga mungkin kreativitas harus terus diasah nih. Petani-petani juga harus tahu produk apa yang bisa kita kembangin. Nah, dan terakhir itu inovasi. Petani itu harus terus mengembangkan sebuah pengalaman yang baru dan seru agar menjadi daya tarik utama nih di Jogja.
Nah Sobat Tani, itulah obrolan kita hari ini dengan konsep agrotourism dan inovasi produk. Pasti salak di Sleman akan lebih terkenal dan bernilai jual tinggi. Terima kasih sudah menonton podcast Agritalk pada kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.